Dan sebenarnya in real life, ya hal itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita get involved, kalau kita nyelam. Iya. Dan buat saya, sebenarnya salah satu hal yang cukup concern ya di diri saya sendiri adalah mental instan. Jadi bukan hanya bicara tentang startup, tapi kita juga bicara tentang judol. Kita juga bicara tentang bagaimana, saya pengen tuh langsung main kripto atau main segala sesuatu, investasi yang kita nggak jelas. Dan itu cukup menantang sekarang di Indonesia. Karena simpelnya gini, semua orang atau 95%, 99% orang yang belum berpengalaman, itu mau kayak cepet. Kalau dari Coach Yudi nih, bagaimana melihat sekarang anak-anak muda yang banyaknya sekarang apa-apa pengen langsung bikin startup. Nggak mau nih bangun lagi bisnis yang ternyata pemainnya juga masih belum banyak loh. Ada peluang-peluang di makanan-makanan tradisional seperti ini. Seperti apa nih melihat orang-orang yang selama ini banyak mengenyam pendidikan di luar negeri, tapi akhirnya gengsi untuk memulai kembali bisnis di Indonesia? Saya punya pemikiran sih simple ya. Salah satu makanan yang paling mahal itu adalah makan gengsi. Betul. So, makan gengsi, kelar lah Anda. Iya. Apapun juga yang terjadi, kalau kita gengsian, kita nggak bakal bisa sukses. Karena kalau kita mau mencari harta karun, itu nggak bakal bisa di tempat yang bergengsi. Nggak bisa di tempat yang bersih. Nyari harta karun ya, kita harus berani ke goa, kita harus berani ke hutan, atau ke suatu pulau yang belum pernah banyak penghuninya. Sama juga dengan bisnis. Kita harus find uniqueness sendiri dong, sesuatu yang berbeda dong. Kita juga harus bisa find sesuatu yang berbeda, bukan lebih bagus, tapi lebih berbeda. Dan jangan gengsi-gengsian lah. Nah, itu dari sisi saya. Nah, tapi sebenarnya kalau banyak nih anak-anak muda yang mungkin baru lulus Coach Yudi nih, kuliahnya di luar negeri gitu ya, dan mereka gimana sih Coach, aku tuh masih gengsi banget kalau misalnya harus mulai bisnis dari bawah lagi. Aku merasa pendidikannya udah bagus di luar negeri, aku juga punya modal misalnya, kenapa aku harus belajar lagi untuk membangun bisnis dari bawah gitu ya, istilahnya dari nol, dan juga melihat peluang-peluang yang kelihatannya kok diremehin sama orang. Ini bagaimana menurut Coach Yudi? Gimana tips and triknya? Buat saya sih, kalau Anda merasa bahwa ilmu Anda itu berguna ya Anda bisa lakukan juga, Anda bisa aplikasikan itu. Tetapi kan banyak sekali apa yang kita pelajari di sekolah itu bukan sesuatu yang praktikal. Ya simpelnya gini aja deh. Berapa banyak sih dosen entrepreneur yang seorang entrepreneur? Kan nggak banyak sebenarnya. Betul. Sedangkan banyak juga hal-hal yang kita pelajarin di sekolah sebenarnya nggak terlalu bisa applicable di dunia nyata. Dan itulah yang kita butuhkan, pengalaman, jam terbang, networking, connection. Dan sebenarnya in real life, ya hal itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita get involved, kalau kita nyelam. Dan buat saya, sebenarnya salah satu hal yang cukup concern ya di diri saya sendiri adalah mental instan. Jadi bukan hanya bicara tentang startup, tapi kita juga bicara tentang judol. Kita juga bicara tentang bagaimana, saya pengen tuh langsung main kripto atau main segala sesuatu, investasi yang kita nggak jelas. Dan itu cukup menantang sekarang di Indonesia. Karena simpelnya gini, semua orang atau 95%, 99% orang yang belum berpengalaman, itu mau kayak cepet. Mau kayak instan. Jujurnya, kalau Anda tanya sama saya, Coach mau nggak sih kayak instan besok jadi tiba-tiba jadi triliuner? Ya mau. Saya juga mau gitu loh. Nggak mau ya. Jadi saya juga mau. Iya. Dan saya percaya ke orang yang kaya juga, ibaratnya sekaya-kayanya mereka, kalau bisa menggandakan penghasilan mereka 10 kali lipat secara instan, mau juga. Betul. Tapi pertanyaannya kenapa sih? Coba kalau kita pikirin, bosnya mie instan tetap bisnis mie instan. Iya. Pertanyaannya kenapa gitu? Karena ya segala sesuatu yang instan pasti ada efek samping. Simpel kok. Kita makan mie instan kebanyakan nggak bagus buat kita. Kopi instan juga gitu. Duit instan kalau main dukun juga bahaya kan. Iya.
So percaya deh sama proses, believe in the process, nyemplung. Iya. Oke, Anda kebetulan punya privilege, orang tua Anda berada, apapun itu, ya apapun itu. Tetapi bukan berarti nggak bakal habis loh. Ya, karena kan kalau kita bicara tentang bisnis, bahasanya apa sih? Bahasanya uang, Iya. profit, cash flow. Iya. Itu bahasanya. Betul. Saya juga melihat banyak orang di luar sana, ke luar negeri, balik, kemudian investasi, ruko di saya nggak tahu di mana gitu loh, investasi miliaran, jualannya apa? Es krim, untungnya 1 biji mungkin cuman berapa ribu rupiah. Iya. Hitung-hitungannya gimana? Nah tadi Nyai Yesi juga udah bicara kan, maksudnya background dari Amerika adalah accounting finance. Iya. Ya hitungannya dong yang jelas. Betul. Betul. Kalau memang bisa jualan peyek dan kemudian profit marginnya lebih bagus, cash flow-nya lebih bagus, ngapain harus jualan sesuatu yang kelihatannya keren tapi nggak ada duitnya? Setuju. As simple sama as that Coach Yudi. sih.